Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gemerlap lampu kristal raksasa di ballroom Hotel Imperial menumpahkan cahaya keemasan di atas ratusan tamu undangan. Ini bukan sekadar pesta pernikahan. Ini adalah penegasan status. Sepupu Mas Bayu, suamiku, menikahi putri seorang konglomerat media. Udara di dalam ruangan terasa berat oleh campuran aroma parfum mahal, oud, melati, dan sitrus, serta alunan gamelan Jawa yang berpadu aneh dengan denting piano beraliran jazz. Aku, Ana, merapikan letak kebaya modern berwarna biru malam yang kukenakan. Bahannya sutra tenun, adem di kulit, tapi desainnya sengaja kupilih yang paling sederhana. Tanpa payet berlebihan, tanpa tambahan jubah yang menjuntai. Rambutku hanya kusanggul modern yang simpel. Di lautan gaun sekuin dan batik sutra tulis yang harganya bisa membeli mobil, penampilanku adalah anomali. Aku adalah definisi dari biasa saja, di tengah kemewahan yang memekakan mata. Ana, tolong ambilkan bude minum, ya. Yang lemon tea hangat, jangan pakai gula, ujar Bude Lastri, adik dari ibunda Mas Bayu. Baik, Bude. Sebentar, ya. Jawabku sambil tersenyum. Aku segera bergerak ke arah barisan buffet yang panjangnya nyaris 20 meter. Aku berjalan melewati kerumunan, menunduk sopan saat berpapasan dengan tamu-tamu penting yang sedang berbasa-basi. Beberapa dari mereka melirikku sekilas. Tatapan mereka sama, tatapan yang bertanya-tanya. Ini siapa? Di acara seperti ini, jika kau tidak dikenali, kau dianggap tidak ada. Dan di mata keluarga besar suamiku, aku lebih buruk dari tidak ada. Aku adalah beban. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Bayu. Selama 5 tahun itu pula, statusku di KTP adalah mengurus rumah tangga. Sebuah frasa halus untuk pengangguran. Aku melihat Mas Bayu dari kejauhan. Dia tampak gagah dengan setelan jas hitamnya, sedang tertawa bersama ayahnya dan beberapa pria parubaya lainnya. Mata kami bertemu. Dia tersenyum, senyum yang selalu menenangkanku, seolah meminta maaf atas semua ini. Aku membalasnya dengan anggukan kecil sebelum melanjutkan langkahku. Ya ampun, cateringnya standar banget, ya? Coba lihat, dagingnya agak alot. Padahal ini hotel bintang 5. Suara melengking itu menusuk telingaku bahkan sebelum aku melihat pemiliknya. Ranti, adik kandung Mas Bayu. Dia berdiri di dekat meja dessert, dikelilingi 2 temannya yang menatapnya penuh puja. Ranti malam ini adalah pusat perhatian versinya sendiri. Gaun sekuin berwarna emas mawar membalut tubuhnya, berkilauan setiap kali dia bergerak. Perhiasannya, anting, kalung, dan gelang, berdenting pelan. Ranti adalah manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang sedang naik daun. Dan dia memastikan seluruh dunia tahu akan hal itu. Di kantorku, kalau kami event di hotel, food tastingnya bisa 3 kali. Aku nggak akan biarkan Stea kayak gini lolos. Lanjutnya, cukup keras agar orang-orang di sekitarnya mendengar. Teman-temannya mengangguk setuju. Lalu, mata Ranti menangkap sosokku yang sedang mengambilkan minum untuk Bude Lastri. Senyum sinis langsung terbit di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Mbak Ana, panggilnya. Aku berhenti, memaksakan senyum. Rajin sekali, Mbak. Sibuk wirawiri dari tadi. Kayak panitia wedding organizer saja. Teman-temannya terkikik pelan. Hinaan itu jelas. Aku sibuk seperti pembantu bayaran. Aku ambilkan minum untuk Bude Lastri, Ran. Jawabku setenang mungkin. Oh, Bude. Ranti memutar bola matanya. Kukira Mbak lagi cari-cari tester makanan. Ambil yang banyak aja, Mbak. Mumpung gratis. Kapan lagi, kan? Makan enak di hotel mewah begini. Aku menarik napas panjang. Rasa panas menjalar di pipiku. Gratis. Kata itu dia ucapkan dengan penekanan yang begitu merendahkan. Terima kasih tawarannya, Ran. Permisi. Aku berbalik pergi, mengabaikan tawa kecil di belakangku. Aku membawa nampan kecil berisi lemon tea hangat itu dengan tangan yang sedikit gemetar.
Bukan gemetar karena takut, tapi karena marah yang kutahan. Ironis. Sungguh ironis. Hotel Imperial, tempat kami berpijak malam ini, adalah salah satu properti yang baru saja diakuisisi oleh dana investasi milik perusahaanku 3 bulan lalu. Catering yang Ranti keluhkan, yang katanya standar, itu berada di bawah divisi hospitality yang laporannya mendarat di mejaku setiap Jumat pagi. Aku mungkin satu-satunya orang di ruangan ini yang tahu persis berapa marin keuntungan dari setiap piring steak, alot, yang mereka sajikan. Status, pengangguran, ini adalah pilihanku. Sebuah tameng yang kubuat bertahun-tahun lalu. Aku lelah dinilai dari jumlah nol di rekeningku. Saat bertemu Bayu, aku ingin dicintai sebagai Ana, bukan sebagai Alana sastra negara. Bayu tahu, hanya dia yang tahu. Dan dia setuju untuk menjaga rahasiaku. Tapi rahasia itu ada harganya. Harganya adalah telingaku yang harus kebal mendengar cibiran Ranti. Harganya adalah tatapan kasihan dari mertuaku, yang selalu membanggakan Ranti, si wanita karir, dan memandangku sebagai benalu yang menempel pada putra kesayangan mereka. Aku menyerahkan minuman pada Bude Lastri dan kembali ke sisi Mas Bayu. Dia langsung menggenggam tanganku di bawah meja. "Ranti lagi?" bisiknya, pura-pura menatap panggung pelaminan. "Biasa," jawabku pendek. "Maafin dia." "Ya, sayang. Dia nggak tahu apa-apa." "Aku tahu, Mas. Nggak apa-apa. Tapi malam ini rasanya berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuatku gelisah." Ranti tampak lebih bersemangat dari biasanya. Matanya terus melirik ke arah pintu masuk utama seolah menunggu seseorang yang sangat penting. Benar saja. Tepat pukul 8 malam, MC mengumumkan kedatangan beberapa tamu kehormatan. Mata Ranti langsung berbinar. Dia menyenggol lengan temannya. "Itu dia. Itu Pak Haris. Bosku datang," serunya. Setengah berbisik namun penuh kemenangan. Dia buru-buru merapikan gaunnya, memeriksa riasannya di layar ponsel, dan memasang senyum profesional terbaiknya. Dia bersiap menyambut sang bos. Siap untuk pentas. Aku menatap dari kejauhan, masih menggenggam tangan Mas Bayu. Entah kenapa, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Perasaanku tidak enak. Pesta ini, sepertinya, baru akan benar-benar dimulai. Pak Haris, bos Ranti, adalah seorang pria berusia akhir 40-an. Ia mengenakan setelan jas charcoal grey yang dijahit rapi, tanpa kontras dengan batik yang mendominasi ruangan. Wajahnya tegas, profesional, dan membawa aura otoritas yang tenang. Dia tidak datang sendiri. Seorang asisten muda mengikutinya dari belakang, membawakan amplop sumbangan yang tebal. Kehadirannya jelas menarik perhatian. Beberapa tamu lain yang sepertinya mengenalnya, atau ingin mengenalnya, mulai bergerak mendekat untuk menyapanya. Bagi Ranti, ini adalah panggungnya. "Bentar ya, guys. My boss is here. Aku harus say hi," ucapnya kepada teman-temannya. Nadanya dibuat sesantai mungkin, padahal matanya berkilat penuh ambisi. Dia meluncur menembus kerumunan. Gaun emas mawarnya membelah lautan tamu seperti kapal pemecah es. "Pak Haris." "Selamat malam, Pak." Sapanya. Suaranya kini 2 oktav lebih tinggi dan penuh senyum manis. "Oh, Ranti. Selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya," balas Pak Haris, sopan namun menjaga jarak. "Pesta yang meriah." "Terima kasih, Pak. Ayah dan ibu saya di sebelah sana. Pak, mari saya kenalkan." Ranti segera menggiring Pak Haris ke sudut tempat orang tuaku dan Mas Bayu berkumpul. Ayah mertuaku, seorang pensiunan PNS, tampak sedikit terintimidasi namun bangga. Ibu mertuaku tersenyum lebar, menatap Pak Haris seolah beliau adalah penyelamat. "Pak, Bu, kenalkan, ini Pak Haris, atasan Ranti di kantor." Ranti mempersembahkan bosnya seperti sebuah piala. "Oh, Pak Haris. Terima kasih sudah datang. Ranti ini banyak sekali cerita soal Bapak. Katanya Bapak pemimpin yang hebat," ujar ibu mertuaku, sedikit berlebihan. "Ranti salah satu manajer terbaik kami, Bu," jawab Pak Haris diplomatis.
Saat itulah, aku kembali bergabung dengan mereka. Aku baru saja dari toilet untuk mendinginkan kepala sejenak setelah hinaan Ranti tadi. Melihat kerumunan kecil itu, aku berniat untuk diam-diam berdiri di belakang Mas Bayu saja. Tapi terlambat. Mata Ranti menangkap gerakanku. Senyumnya yang tadi profesional kini berubah menjadi senyum licik. Sebuah ide jahat melintas di matanya. Begitu cepat hingga hanya aku yang mungkin menyadarinya. Dia melihatku, lalu melihat bosnya. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk menegaskan posisinya sekali lagi, untuk menunjukkan betapa tingginya dia dibandingkan denganku, si pengangguran. Nah, ini dia, seru Ranti, memotong obrolan ayahnya dengan Pak Haris. Mbak Ana, sini, gabung. Panggilannya yang keras membuat beberapa kepala menoleh. Aku terpaksa melangkah maju ke lingkaran cahaya itu. Mas Bayu menatapku, alisnya berkerut cemas, seolah tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Haris, tadi kan Bapak sudah kenalan sama ayah, ibu, dan Mas Bayu, kakak saya. Ranti memulai, memposisikan dirinya di tengah. Dia merangkul bahu Pak Haris dengan sok akrab. Gestur yang membuat pria itu tampak sedikit tidak nyaman. Saya mau kenalkan satu orang lagi di keluarga kami. Lanjutnya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya menelanjangiku di depan semua orang. Kebaya sederhanaku, sanggul simpalku, riasanku yang tipis. Semua itu seakan menjadi bahan bakar untuk kesombongannya. Kenalkan, Pak. Ranti sengaja menjeda kalimatnya, menciptakan efek dramatis. Dia menunjukku dengan dagunya. Wanita ini pembantuku. Hening. 2 detik yang terasa seperti 2 tahun. Ayah mertuaku tersedak minumannya. Ibu mertuaku membeku. Senyumnya luntur. Mas Bayu mengepalkan tangannya di sisi tubuh. Wajahnya memerah padam. Ranti kemudian tertawa renyah. Tawa yang dibuat-buat. Hahaha. Aduh, maaf. Salah ucap. Saking biasanya dia bantu-bantu di rumah. Dia menepuk lenganku pelan. Gestur yang pura-pura ramah padahal penuh racun. Bercanda, Pak. Ini Mbak Ana, kakak ipar saya. Istrinya Mas Bayu. Lalu, dia membungkuk sedikit ke arah Pak Haris, seolah memberitahukan sebuah rahasia kecil yang memalukan. Dia pengangguran. Di rumah saja kerjaannya. Hinaan berlapis itu mendarat dengan telak. Pertama, menyebutku pembantu. Kedua, mengklarifikasinya dengan hinaan lain yang lebih sopan, pengangguran. Ranti tersenyum penuh kemenangan. Dia telah berhasil menetapkan statusnya. Dia, Ranti, adalah wanita karir yang sukses, sementara aku, Ana, hanyalah benalu yang beruntung bisa ikut ke pesta mewah. Beberapa tamu di sekitar kami yang mendengar percakapan itu buru-buru membuang muka. Beberapa lagi menahan senyum geli. Teman-teman Ranti yang menonton dari kejauhan terkikik di balik gelas minuman mereka. Aku berdiri mematung. Rasa panas yang tadi menjalar di pipiku kini berubah menjadi dingin yang membekukan. Aku bisa merasakan darah surut dari wajahku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin menampar wajah sombongnya. Tapi aku hanya bisa diam. Ranti, jaga ucapanmu. Mas Bayu akhirnya meledak. Suaranya tertahan namun penuh amarah. Loh, apa yang salah, Mas? Kan, memang benar? Aku cuma jujur, kan? Balas Ranti, pura-pura bingung. Sudah, jangan ribut di sini. Malu, desis ibu mertuaku. Tapi jelas lebih menyalahkan ledakan Bayu daripada ucapan Ranti. Aku menatap Ranti, lalu beralih ke Pak Haris. Pria itu adalah epicentrum dari drama ini. Dialah penonton yang Ranti inginkan. Dan disinilah keanehan itu terjadi. Pak Haris tidak tertawa. Dia tidak tersenyum meremehkan. Dia bahkan tidak terlihat terhibur. Dia hanya menatapku. Ekspresinya sulit dibaca pada awalnya. Kaget, bingung, tapi kemudian, perlahan, aku melihat sesuatu di matanya. Sesuatu yang sangat tidak terduga. Pak Haris menatapku lekat.
Senyum profesional yang tadi terpasang di wajahnya saat berbicara dengan Ranti dan mertuaku, kini luntur total. Rahangnya sedikit mengeras. Matanya yang tajam memindai wajahku, seolah mencoba memastikan sesuatu yang mustahil. Dia mengabaikan Ranti sepenuhnya, yang masih cengengesan di sebelahnya. Dia mengabaikan Mas Bayu yang siap meledak. Sebelum aku sempat menjawab Ranti, sebelum aku sempat membela diriku, atau bahkan sekadar bernapas, Pak Haris melangkah maju satu langkah, memisahkan diri dari rangkulan Ranti. Dia menatap lurus ke mataku. Dan detik berikutnya, ini yang terjadi. Detik berikutnya adalah keheningan yang paling memekakan telinga yang pernah kurasakan. Waktu seakan berhenti di ballroom mewah itu. Gamelan dan piano jazz yang mengalun seolah menjauh, terganti oleh suara detak jantungku sendiri yang berdebar di rongga dada. Pak Haris melangkah maju satu langkah, secara efektif memposisikan dirinya di antara aku dan Ranti. Dia mengabaikan Ranti, yang masih membeku dengan senyum sombong yang separuh luntur, sepenuhnya. Dia mengabaikan Mas Bayu yang siap meledak, dan kedua mertuaku yang menatap bingung. Mata profesionalnya yang tajam kini terkunci padaku. Ada keterkejutan di sana, keraguan, dan kemudian pemahaman. Seolah kepingan puzzle yang mustahil baru saja masuk ke tempatnya. Wajahnya yang tadi kaku karena formalitas, kini berubah pucat pasi. Lalu, hal yang tak terbayangkan itu terjadi. Pak Haris, pria yang begitu Ranti banggakan sebagai bos hebat, pria yang memancarkan aura otoritas sedikit membungkukkan badannya. Bukan membungkuk hormat ala bawahan feodal, tapi bungkukan singkat penuh rasa hormat yang tulus. Bungkukan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang posisinya jauh di atasnya. Ibu? Suaranya keluar lebih pelan dari yang mungkin ia maksudkan. Nyaris seperti desahan tak percaya. Ibu Alana. Ranti terkesiap. Ibu? Pak. Bapak kenal dia. Pak Haris tidak mendengarnya. Matanya masih tertuju padaku. Ibu Alana Sastra Negara? Ulangnya, kali ini lebih yakin. Namun nadanya syarat dengan pertanyaan. Bukan apakah itu aku, tapi mengapa aku ada di sini, dalam penampilan seperti ini. Seluruh keluarga mertuaku membeku. Alana Sastra Negara. Nama itu asing bagi mereka. Nama itu tidak ada dalam silsilah keluarga mereka. Keluarga mereka hanya mengenal Ana, si istri pengangguran. Mas Bayu menutup matanya sejenak. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Rahasia kita terbongkar. Pak Haris. Ranti tertawa gugup, mencoba merebut kembali perhatian. Bapak pasti salah orang. Ini Mbak Ana, kakak ipar saya. Mana mungkin? Ranti, diam. Bentak Pak Haris. Suara baritonnya yang keras dan penuh perintah itu membungkam Ranti seketika. Tawa gugupnya mati di tenggorokan. Ini bukan nada bicara Pak Haris yang diplomatis. Ini adalah nada marah. Pak Haris menoleh ke Ranti, dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat ekspresi selain profesionalisme di wajahnya. Itu adalah tatapan ngeri bercampur murka. Apa yang kamu bicarakan? Desis Pak Haris. Suaranya rendah namun mematikan. Kamu tahu siapa dia? Dia cuma pengangguran. Pak, istri kakak saya. Ranti masih mencoba menyangkal. Suaranya kini bergetar ketakutan. Pak Haris menarik napas panjang, seolah berusaha mengendalikan emosinya di depan umum. Dia melirik sekilas ke sekeliling, ke tamu-tamu yang mulai berbisik dan menatap penuh rasa ingin tahu. Ibu Alana Sastra Negara, ujar Pak Haris, kali ini dengan suara yang jelas dan tegas, ditujukan langsung pada Ranti, namun cukup keras untuk didengar oleh semua orang di lingkaran kami. Beliau adalah founder dan grup CEO dari Sastra Negara Capital, perusahaan holding yang menaungi perusahaan kita. Pak Haris menelan ludah. Wajahnya memucat sedikit lagi. Beliau adalah atasan dari atasan saya, Ranti. Beliau adalah pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Bom. Waktu benar-benar berhenti. Jika tadi hening, kini rasanya seperti semua oksigen tersedot dari ruangan. Ibu mertuaku terhuyung sedikit. Tangannya mencengkeram lengan suaminya. Ayah mertuaku membuka dan menutup mulutnya seperti ikan,
tanpa suara. Dan Ranti. Oh, Ranti. Warna di wajahnya luntur total. Lipstik merah menyalanya kini tampak mengerikan di wajahnya yang sepucat kertas. Matanya melotot, beralih dari Pak Haris yang menatapnya tajam, lalu ke aku yang berdiri tenang. Senyum kemenangan yang tadi terpasang permanen, kini hancur berkeping-keping. Enggak mungkin. Bisiknya. Ibu CEO? Dia? Yang setiap hari di rumah pakai daster? Enggak mungkin. Di tengah kekacauan yang membeku itu, aku akhirnya menemukan suaraku. Aku menatap lurus ke mata Pak Haris. Selamat malam, Pak Haris. Ujarku, suaraku tenang dan jelas. Jauh lebih tenang daripada perasaanku yang sebenarnya. Saya tidak tahu Bapak akan hadir. Saya di sini sebagai keluarga mempelai, mendampingi suami saya, Bayu. Sapaanku yang tenang seolah menyadarkan Pak Haris. Dia buru-buru memperbaiki postur tubuhnya. Maafkan saya, Bu Alana, katanya, kini penuh penyesalan. Saya sama sekali tidak menyangka. Dan saya minta maaf atas. Dia melirik ngeri ke arah Ranti. Atas perilaku tidak sopan dari manajer saya. Tia. Tidak apa-apa, Pak Haris, potongku lembut. Ini acara keluarga. Mari kita nikmati pestanya. Aku memberinya senyum kecil, sebuah sinyal untuk meredakan situasi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ranti gemetar hebat. Dia menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Takut, benci, malu, dan tidak percaya. Semuanya bercampur aduk. Pembantu. Bisiknya pada dirinya sendiri, seolah kata-kata itu baru saja kembali menghantamnya. Mbak Ana. Dia mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Matanya liar mencari bantuan. Dia menatap ibunya, tapi ibunya menatapku dengan pandangan kosong. Dia menatap ayahnya, yang hanya bisa menggelengkan kepala. Lalu, Ranti berbalik dan berlari. Dia berlari menerobos kerumunan tamu, gaun emas mawarnya tersangkut-sangkut, tidak peduli pada tatapan bingung orang-orang. Dia berlari menuju pintu keluar. Isak tangisnya yang tertahan mulai terdengar. Pesta masih berlanjut. Musik kembali terdengar jelas. Tapi di lingkaran kecil kami, dunia baru saja terbalik. Langkahan kaki Ranti yang berlari dan isak tangisnya yang tertahan bergema sesaat sebelum ditelan kembali oleh alunan musik jazz. Dia menghilang di balik pintu kayu berukir yang besar, meninggalkan kami berlima dalam gelembung keheningan yang canggung dan memuakan. Pak Haris adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan. Wajahnya masih pucat, tapi insting profesionalnya mengambil alih. Dia merapikan dasinya, meskipun tidak kusut, sebuah gestur gugup yang ditutupi dengan baik. Matanya melesat ke sekeliling, memastikan seberapa banyak kerusakan yang telah terjadi. Bisikan-bisikan dari meja-meja terdekat sudah dimulai. Beberapa tamu penting yang mengenalnya menatap ke arah kami dengan penuh tanya. Ini adalah bencana PR dalam skala personal. Ibu Alana. Pak Bayu. Pak Haris berdeham. Suaranya kini kembali datar. Namun ada getar yang tak bisa disembunyikan. Saya rasa saya harus menyapa kedua mempelai sebelum saya pergi. Itu adalah alasan. Sebuah pelarian yang sopan. Tentu, Pak Haris, jawabku pelan. Sekali lagi, ini murni urusan keluarga. Mohon jangan biarkan ini merusak malam Anda. Keluarga. Pak Haris mengulang kata itu dengan getir. Dia menatap kedua mertuaku yang masih mematung. Saya akan menghubungi kantor pusat besok pagi untuk mengklarifikasi situasi ini. Dia membungkuk sekali lagi. Kali ini lebih kaku. Permisi, Bu. Pak Bayu. Pak, Bu. Dia berbalik dengan cepat dan berjalan pergi, tidak ke arah pelaminan, tapi lurus ke arah pintu keluar yang sama dengan yang Ranti lewati. Asistennya, yang tampak sama bingungnya, bergegas mengikutinya. Dengan perginya Pak Haris, gelembung pelindung kami pecah. Kini, hanya tersisa kami berempat. Aku, Mas Bayu, dan kedua orang tuanya yang menatapku seolah aku adalah hantu. Dunia mereka
Dunia yang begitu rapi di mana Ranti adalah bintang dan aku adalah parasit. Baru saja dijungkir balikan dengan cara yang paling brutal. Ibu mertuaku adalah yang pertama bersuara. Bibirnya bergetar. Ana. Nah, itu tadi siapa? Tanyanya. Suaranya seperti cicitan. Dia pasti salah orang, kan? Sastra Negara? Itu kan nama keluargamu? Nama ayahmu? Mas Bayu menghela napas berat. Dia melingkarkan lengannya di bahuku, menarikku mendekat. Sebuah gestur perlindungan yang juga merupakan penegasan. Dia tidak salah orang, Bu, kata Mas Bayu. Suaranya lelah. Dia benar. Ana adalah Alana Sastra Negara. Tapi. Ibu mertuaku menggeleng. Otaknya menolak untuk memproses. Tapi kamu kan di rumah? Masih. Kamu nggak kerja. Aku bekerja, Bu. Akhirnya aku angkat bicara. Suaraku lembut. Kontras dengan gempa bumi yang baru saja terjadi. Aku hanya tidak bekerja di kantor Sastra Negara Capital. Ayah mertuaku, yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Matanya yang biasanya teduh kini menatapku tajam, penuh perhitungan. Sebagai pensiunan PNS eselon atas, beliau membaca koran bisnis. Sastra Negara Capital, perusahaan investasi itu, yang mengakuisisi banyak hal. Aku mengangguk pelan. Benar, Pak. Ya Tuhan. Ayah mertuaku mundur selangkah. Dia tidak menatapku lagi, tapi menatap putranya, Bayu. Kamu tahu semua ini, Bayu. Tentu saja aku tahu, Pak. Dia istriku. Jawab Bayu tegas. Dan kalian membiarkan kami, membiarkan Ranti. Suara ibu mertuaku pecah. Kalian sengaja mempermalukan kami. Bukan begitu, Bu. Bantah Bayu. Nadanya mulai naik. Kami tidak pernah pamer. Ana hanya ingin hidup normal. Ranti yang selalu merendahkan Ana. Ranti yang selalu menghina istriku. Pengangguran. Setiap ada kesempatan. Malam ini dia keterlaluan. Tapi, pembantu. Ibu mertuaku bergumam. Kata itu sepertinya terus terngiang di kepalanya. Dia menatapku lagi. Dan kini tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan. Bukan juga tatapan marah. Itu adalah tatapan takut. Ketakutan murni. Ketakutan akan seseorang yang memiliki kuasa yang tak terbayangkan. Yang selama ini hidup di antara mereka. Yang selama ini mereka hina. Apa yang telah mereka lakukan? Apa yang telah Ranti lakukan? Ayah mertuaku memegang lengan istrinya. Sudah, Bu. Jangan di sini. Beliau benar. Kami sudah menjadi tontonan. Tamu-tamu yang tadi hanya berbisik kini terang-terangan menatap. Beberapa kerabat yang lebih jauh mulai mendekat. Pura-pura mengambil makanan sambil memasang telinga. Mas Bayu menatapku. Kita pulang, katanya. Aku mengangguk. Pesta ini sudah selesai bagi kami. Kami permisi dulu, Pak, Bu, kata Mas Bayu kepada orang tuanya. Kami ikut. Kata ayah mertuaku cepat. Kami tidak bisa di sini. Ranti, kami harus mencari Ranti. Perjalanan keluar dari ballroom adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Ratusan pasang mata seolah mengikuti langkah kami. Jika tadi aku masuk sebagai si biasa saja, kini aku keluar sebagai siapa dia sebenarnya. Di lobi hotel yang dingin ber-AC, kami menunggu valet mengambil mobil dalam keheningan yang mencekam. Ibu mertuaku sesekali menyeka air mata dengan tisu, tapi bukan menangisi Ranti. Aku merasa dia menangisi dunianya yang runtuh. Ayah mertuaku tampak menua 10 tahun dalam 10 menit. Mas Bayu menggenggam tanganku erat. Mobil kami tiba lebih dulu. Pak, Bu, kami pulang duluan, kataku. Ana. Ayah mertuaku memanggilku. Ragu-ragu. Soal Ranti, soal pekerjaannya. Aku menatapnya. Ini malam pesta pernikahan, Pak. Kita bicarakan itu nanti. Aku masuk ke mobil. Mas Bayu menyusul dan kami melaju meninggalkan hotel mewah itu. Sepanjang perjalanan,
Tidak ada yang berbicara. Radio mati. Yang terdengar hanya deru mesin mobil dan napasku sendiri. Rahasia yang kulindungi selama 5 tahun, hancur dalam 5 menit oleh kesombongan adik iparku sendiri. Aku memejamkan mata. Drama yang sebenarnya, aku tahu, baru akan dimulai saat kami tiba di rumah. Mobil kami melaju dalam keheningan yang pekat, membelah malam yang kini terasa dingin. Lampu-lampu jalanan Jakarta berkelebat seperti kilatan blitz kamera, masing-masing seolah menyorot rahasia yang baru saja meledak. Aku bersandar di jendela, merasakan getaran mesin. Topeng yang kubangun selama 5 tahun pernikahan, topeng, Ana si pengangguran, telah retak dan hancur berkeping-keping. Kamu nggak apa-apa, sayang. Suara Mas Bayu akhirnya memecah kesunyian. Dia masih fokus menyetir. Tapi aku bisa melihat buku-buku jarinya memutih di kemudi. Dia marah. Bukan padaku, tapi pada situasi, pada adiknya, pada kebohongan yang terpaksa kami jalani. Aku nggak tahu, Mas. Jawabku jujur. Suaraku nyaris berbisik. Rasanya aneh. Marah. Tentu saja. Meluk. Tapi di satu sisi aku lega. Mas Bayu menoleh sekilas. Lega? Kamu dipermalukan seperti itu. Lega karena sudah berakhir. Ujarku. Aku lelah, Mas. Lelah berpura-pura tidak mendengar sindiran. Lelah melihatmu harus serba salah antara membela aku atau menjaga perasaan Ranti dan ibu. Lelah dianggap benalu. Mas Bayu menghela napas panjang. Seharusnya dari awal kita jujur. Nah, seharusnya aku nggak menuruti permintaanmu untuk hidup sederhana, ini. Bukan salahmu, kataku. Ini pilihanku. Dan memang benar. Semua ini dimulai bukan sebagai sebuah kebohongan yang direncanakan. Itu dimulai sebagai sebuah keinginan sederhana, keinginan untuk dicintai sebagai Ana, bukan sebagai Alana Sastra Negara. Ayahku, almarhum Hardi Sastra Negara, adalah seorang akademisi brilian yang banting setir menjadi investor di masa tuanya. Beliau tidak mewariskan kerajaan bisnis, tapi mewariskan modal yang lebih dari cukup dan otak yang dilatih untuk melihat pola. Ketika beliau wafat, aku, yang saat itu baru lulus S2, mengambil alih portofolio itu. Disitulah Alana Sastra Negara lahir. Aku adalah seorang introvert akut. Pesta, basa-basi, acara networking, bagiku itu semua adalah siksaan. Energiku ada pada data, pada laporan keuangan, pada strategi di balik layar. Aku membangun Sastra Negara Capital dari sebuah ruang kerja kecil di apartemenku. Aku membeli perusahaan-perusahaan kecil yang hampir bangkrut, merestrukturisasinya diam-diam, menempatkan manajemen baru, lalu membiarkan mereka tumbuh. Perusahaan tempat Ranti bekerja, Megacorp Finance, adalah salah satu anak asuhku. Aku membelinya 5 tahun lalu saat perusahaan itu diambang kebangkrutan. Modus operandiku selalu sama. Aku adalah pemilik yang tak terlihat. Aku memegang kendali penuh atas strategi besar. Tapi aku menempatkan dewan direksi dan presiden direktur yang kuat untuk menjadi wajah perusahaan. Pak Haris, si bos Ranti, mungkin hanya manajer level atas, tapi dia melapor ke direktur keuangan, yang melapor ke presdir, yang melapor kepadaku, biasanya melalui panggilan Zoom triwulanan di mana kameraku seringkali mati. Bagi dunia korporat, Alana Sastra Negara adalah sosok misterius, founder jenius yang dijuluki arsitek sunyi. Lalu aku bertemu Bayu di sebuah kedai kopi, bukan di pesta gala. Dia seorang arsitek di sebuah firma independen. Tidak ada hubungannya dengan duniaku. Dia melihatku sebagai Ana, kutu buku yang sedang membaca laporan, yang dia kira skripsi. Kami jatuh cinta dengan tulus. Saat akan menikah, aku mengajukan satu syarat. Mas, aku mau jadi Ana. Aku nggak mau keluargamu tahu siapa aku. Aku nggak mau mereka memperlakukanku berbeda. Aku mau jadi menantu biasa. Bayu, dengan cinta tulusnya, setuju. Dia tahu betapa aku membenci sorotan. Dia pikir itu akan melindungi privasiku. Kami membeli rumah di lingkungan yang bagus, tapi tidak mencolok.
Aku mendedikasikan satu ruangan sebagai ruang kerja, yang oleh Ranti dan ibunya dicap sebagai kamar hobi atau tempat melamun. Di ruangan itulah aku memimpin rapat dewan, mengakuisisi perusahaan di Eropa, dan mengelola aset triliunan. Di luar ruangan itu, aku adalah Ana yang memasak rendang, mengantar kue ke tetangga, dan mencuci pakaian. Ironisnya, aku menikmati peran itu. Menjadi pengangguran adalah kemewahan terbesarku. Itu adalah perisai yang melindungiku dari dunia yang menuntut. Bayu adalah pendukung terbesarku, sekaligus korban terbesar. Dia harus menelan ludah setiap kali adiknya memamerkan tas branded baru, yang dibeli dengan gaji dari perusahaanku, sambil menyindirku yang hanya memakai tas anyaman lokal. Mbak Ana, kapan kerja? Nggak bosen di rumah terus? Kasihan lo Mas Bayu, kerja sendirian. Adalah kalimat bulanan Ranti. Dan aku hanya akan tersenyum. Nanti, Ran, masih betah di rumah. Ranti, di sisi lain, adalah antitesisku. Dia ekstrovert, haus validasi, dan terobsesi pada status. Baginya, karir adalah segalanya. Dia bekerja keras di Megacorp Finance, dan dia memang kompeten. Tapi motivasinya adalah agar bisa dilihat. Dia pasti mengidolakan sosok Alana Sastra Negara yang misterius itu, membayangkannya sebagai figur hebat di Menara Gading. Dia tidak tahu bahwa sosok yang dia puja adalah kakak ipar yang setiap hari dia hina karena tidak punya value. Malam ini, di pesta itu, Ranti ingin pamer di depan Pak Haris. Dia ingin menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga jelas, dan ingin menegaskan kontras antara dirinya yang sukses dan aku yang gagal. Dia tidak tahu, dia sedang mencoba menyombongkan sebatang korek api di depan matahari. Mobil kami akhirnya memasuki halaman rumah. Lampu teras menyala otomatis. Rumah kami yang tenang. Saksi bisu kehidupanku yang terbelah. Mereka pasti akan menyusul ke sini, kata Mas Bayu. Atau setidaknya menelepon. Aku tahu, jawabku sambil melepas sabuk pengaman. Dan Ranti, dia mungkin sudah di rumah orang tuamu. Menangis. Biar saja dia menangis. Geram Bayu. Dia pantas mendapatkannya. Aku menggeleng. Bukan itu masalahnya, Mas. Masalahnya adalah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Saat itulah ponselku bergetar. Bukan panggilan. Sebuah pesan WhatsApp. Dari Pak Haris. Ibu Alana, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas insiden tadi. Saya sudah mencoba menghubungi Ranti, tapi tidak diangkat. Saya pastikan hal ini akan ditangani secara internal. Saya menunggu arahan ibu. Aku menunjukkan pesan itu pada Mas Bayu. Arahan? Kata Mas Bayu sinis. Arahan pertama, pecat adikku. Mas. Aku serius. Nah, dia sudah melewati batas. Belum sempat aku membalas. Ponsel Mas Bayu yang berdering. Nama, ibu, tertera di layar. Aku memejamkan mata. Drama yang sebenarnya di pesta tadi. Ini adalah babak konfrontasi. Ponsel Mas Bayu bergetar hebat di dashboard mobil. Layarnya yang menyala terang menampilkan nama, ibu, dengan aura urgensi yang menakutkan. Kami berdua baru saja memarkir mobil di garasi. Keheningan rumah kami terasa seperti jeda singkat sebelum badai yang lebih besar. Mas Bayu menatapku, mencari persetujuan. Aku mengangguk pelan. Angkat, Mas. Nyalakan speaker. Dia menarik napas panjang, lalu menggeser ikon hijau. Halo, Bu. Sapanya. Suaranya datar menahan emosi. Bayu. Bayu. Kamu di mana? Suara ibu mertuaku di seberang sana tidak seperti biasanya. Suaranya melengking, panik, dan penuh isak tangis. Jelas sekali dia sedang menangis hebat. Kami baru sampai rumah. Bu, ada apa? Kesini. Kalian harus ke rumah ibu sekarang. Teriaknya. Terdengar suara barang pecah di latar belakang. Seperti gelas atau piring dibanting. Ranti. Bayu. Dia ngamuk.
Dia hancurin barang-barang di kamarnya. Ayahmu nggak bisa tenangkan dia. Aku dan Mas Bayu bertatapan. Ini lebih buruk dari yang kami duga. Dia teriak-teriak terus. Lanjut ibu. Suaranya terputus-putus. Dia bilang kalian bohong. Dia bilang Ana sengaja mau permalukan dia. Dan, ya Tuhan, Bayu, Ranti dipecat. Meskipun aku sudah menduganya, mendengar konfirmasi itu tetap saja mengejutkan. Pak Haris bergerak secepat kilat. Bosnya telepon ayah barusan. Seru ibu. Pak Haris itu telepon ayah, minta maaf. Tapi bilang Ranti sudah diberhentikan malam ini juga. Lewat telepon. Ya Allah, Bayu adikmu. Mas Bayu memejamkan matanya. Rahangnya mengeras. Bagus. Desisnya pelan. Bayu, jerit ibunya. Tidak percaya dengan respons putranya. Jaga ucapanmu. Ini adikmu. Kok kamu tega? Ini semua karena istri kamu. Itu dia. Titik balik tuduhan. Ini semua karena kalian. Kalian harus ke sini. Jelaskan ini semua. Ayahmu marah besar. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara ayah mertuaku yang berat. Suruh mereka ke sini. Cepat. Oke, Bu. Kami ke sana. Kata Mas Bayu. Nadanya dingin. Dia mematikan telepon tanpa menunggu jawaban lagi. Perjalanan kedua malam itu terasa jauh lebih berat. Mas Bayu mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Jemarinya mencengkeram kemudi. Aku nggak terima mereka nyalahin kamu. Nah, geramnya. Ranti yang mulai. Dia yang menghina kamu. Sekarang dia yang kena batunya. Malah kita yang disalahkan. Mas, pelan-pelan, kataku lembut. Meletakkan tanganku di atas tangannya yang terkepal. Mereka syok. Mereka bingung. Kita jangan datang dengan bensin. Kita datang dengan air. Kita jelaskan. Setelah itu, terserah. Mas Bayu melirikku. Amarah di matanya sedikit mereda, digantikan oleh kekaguman. Kamu terlalu sabar. Nah, pembantu. Aku masih ingin menonjok seseorang kalau ingat kata itu. 20 menit kemudian, kami tiba di rumah orang tuanya. Suasananya sudah terasa tegang bahkan dari luar. Pintu depan terbuka sedikit. Saat kami masuk, pemandangan di ruang tamu membuatku terenyuh. Ini adalah ruang tamu tempat aku biasanya duduk manis sambil menyuguhkan kue, mendengarkan ibu mertua bercerita soal arisan. Sekarang, tempat itu seperti kapal pecah. Pecahan vas bunga porselen kesayangan ibu berserakan di lantai. Beberapa bingkai foto tergeletak di meja. Dan di sofa, Ranti. Dia bukan lagi Ranti yang glamor di pesta. Gaun emas mawarnya kini kusut. Rambutnya yang tadi tersanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya bengkak. Maskara luntur membuat jalur hitam di pipinya. Dia terisak hebat. Suara tangisnya parau dan penuh amarah. Ayah mertuaku duduk kaku di kursi tunggalnya. Wajahnya seperti batu. Ibu mertuaku mondar-mandir, menggigiti jarinya. Begitu melihat kami masuk, ayah mertuaku menunjuk sofa di seberangnya. Duduk. Perintahnya. Suaranya dingin dan berwibawa. Kami duduk. Keheningan yang ada langsung terasa berat. Bayu. Ayah mertuaku memulai, tanpa menatapku. Jelaskan. Siapa istrimu? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah tuntutan. Mas Bayu menegakkan punggungnya. Seperti yang ayah dengar di pesta. Namanya Alana Sastra Negara. Dia founder dan CEO Sastra Negara Capital. Perusahaan tempat Ranti kerja adalah salah satu anak perusahaannya, yang Ana beli 5 tahun lalu. Ibu mertuaku terisak lagi. Ya Tuhan, jadi benar. Kenapa? Nah, kenapa kamu bohong sama kami? Bohong. Mereka bohong. Yah. Ranti tiba-tiba melompat dari sofa. Matanya merah dan liar. Dia menunjuk lurus ke wajahku. Mereka bohong. Mereka sengaja mau bikin Ranti malu. Iya, kan? Jawab, Mbak. Jeritannya memekakan telinga. Dia ada di puncak histeria, menolak kenyataan.
Kenapa kami harus bohong soal ini, Ranti? Tanyaku tenang. Karena Mbak iri sama Ranti. Raungnya. Karena Mbak pengangguran. Mbak nggak punya apa-apa. Mbak pasti bayar orang itu, kan? Mbak bayar Pak Haris buat pura-pura jadi bos Ranti dan permalukan Ranti. Ngaku. Itu adalah tuduhan yang begitu putus asa dan tidak masuk akal. Sampai-sampai Mas Bayu tertawa sinis. Cukup, Ranti. Bentak Mas Bayu. Akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia ikut berdiri. Kamu sudah gila. Kamu pikir _triku serendah itu? Kamu pikir kami sehina itu, merencanakan drama di pesta orang? Bayu, duduk. Hardik ayah mertuaku. Ranti, diam. Biar ayah yang bicara. Ayah mertuaku menatapku lama. Ana, atau Alana. Saya tidak peduli siapa namamu. Tapi lihat apa yang terjadi. Anak saya. Beliau menunjuk Ranti yang kembali terseduh di sofa. Dia kehilangan pekerjaannya. Masa depannya hancur. Karena kalian. Disinilah batas kesabaranku habis. Maaf, Pak, ujarku. Suaraku tidak naik. Tapi nadanya berubah. Menjadi dingin. Setajam baja. Saya harus koreksi. Ranti kehilangan pekerjaannya bukan karena kami. Dia kehilangan pekerjaan karena dirinya sendiri. Ruangan itu hening seketika. Bahkan isak tangis Ranti berhenti. Dia kehilangan pekerjaan karena dia menghina orang lain. Lanjutku, menatap lurus ke mata ayah mertuaku. Dia menghina saya, di depan umum, di depan bosnya, dengan sebutan pembantu. Tapi dia nggak tahu. Sela ibu mertuaku. Dia nggak tahu kalau kamu itu. Justru itu masalah terbesarnya, Bu. Potongku. Pertanyaannya adalah, apa itu berarti kita boleh menghina pembantu sungguhan? Apa kalau saya benar-benar pengangguran seperti yang dia kira selama ini? Saya pantas dihina? Apa status saya di ban menentukan cara Ranti harus memperlakukan saya sebagai manusia? Tidak ada yang bisa menjawab. Ayah mertuaku mengalihkan pandangannya. Saya minta Mas Bayu merahasiakan ini karena saya ingin hidup normal. Kataku, suaraku melembut. Saya ingin jadi menantu bapak dan ibu. Saya ingin jadi kakak ipar Ranti. Bukan jadi Bu Sio. Saya lelah dengan dunia itu. Saya hanya ingin memasak untuk suami saya dan dicintai sebagai Ana. Aku menoleh ke Ranti. Aku nggak pernah marah kamu sindir aku pengangguran, Ran. Aku nggak pernah masalah kamu pamer ini itu. Tapi malam ini, kamu sudah keterlaluan. Kamu nggak hanya menghinaku. Kamu menunjukkan karakter aslimu di depan bosmu. Dan perusahaan tidak mentolerir karakter seperti itu. Aku benci kamu. Bisik Ranti, penuh kebencian. Aku benci kamu, Mbak. Saya tidak memecat Ranti, Pak, Bu, kataku sambil berdiri. Pak Haris yang memecatnya. Itu keputusan profesional. Dan saya tidak akan ikut campur. Mas Bayu berdiri di sampingku. Kami pulang. Bayu, Ana, jangan pergi. Mohon ibu mertuaku, panik. Tolonglah adikmu. Dia adik iparmu. Aku berhenti di pintu. Menatap mereka untuk terakhir kalinya malam itu. Biarkan ini jadi pelajaran untuknya. Bu, uang dan jabatan bisa dicari. Rasa hormat dan karakter itu yang harus dibangun. Kami meninggalkan mereka dalam keheningan yang membeku. Akhir pekan itu adalah neraka sunyi yang terpanjang dalam hidup Ranti. Setelah kami, aku dan Mas Bayu, pergi, Ranti pingsan karena kelelahan menangis. Hari Minggu dihabiskan dengan ayah mertuaku yang terus-menerus mencoba menelepon kolega-koleganya, mencari cara untuk memperbaiki ini, namun semua usahanya sia-sia. Pak Haris tidak bisa dihubungi. Ibu mertuaku hanya bisa menangis, menatap putrinya yang kini seperti mayat hidup. Kenyataan baru menghantam pada Senin pagi, pukul 8.30. Sebuah email masuk ke ponsel Ranti. Bukan dari Pak Haris, tapi dari Departemen HRD. Email itu singkat, dingin, dan impersonal. Perihal,
pengembalian aset perusahaan dan penandatanganan dokumen pemberhentian. Email itu menginstruksikannya untuk datang ke kantor pusat Megacorp Finance paling lambat pukul 11 pagi untuk menyerahkan laptop, kartu akses, dan ponsel perusahaan, serta menandatangani berkas pemutusan hubungan kerja. Bagi Ranti, ini adalah surat kematian. Tidak ada lagi negosiasi. Tidak ada banding. Dia benar-benar sudah berakhir. Pukul 10.30. Ranti tiba di lobi gedung kantornya. Gedung yang selama ini dia masuki dengan dagu terangkat, mengenakan stiletto mahal dan blazer yang dijahit sempurna. Tempat di mana dia merasa menjadi ratu. Hari ini, dia datang mengenakan kemeja katun biasa yang sedikit kusut dan celana bahan. Wajahnya pucat tanpa riasan. Hanya ditutupi kacamata hitam besar untuk menyembunyikan matanya yang bengkak. Dia tampak biasa saja. Dia berjalan ke pintu putar khusus karyawan. Secara refleks menempelkan kartu aksesnya. BIP. Merah. Akses ditolak. Jantungnya terasa diremas. Dia sudah dihapus dari sistem. Maaf, Bu Ranti. Sapa satpam yang biasa dia sapa dengan angkuh. Kini, tatapan satpam itu penuh rasa ingin tahu dan sedikit kasihan. Sudah tidak berfungsi, Bu. Ranti harus menelan ludah. Saya ada janji dengan HRD. Baik, Bu. Mohon isi buku tamu dan tukar KTP dengan kartu pengunjung. Ya. Ini adalah penghinaan pertama. Dia, seorang manajer senior, harus masuk ke kantornya sendiri sebagai tamu. Setelah mendapatkan kartu visitor, dia berjalan ke lift. Di dalam lift, ada 3 karyawan dari divisi lain. Mereka langsung terdiam saat melihatnya. Mereka mengenali Ranti. Tentu saja. Tapi mereka juga jelas sudah mendengar gosipnya. Kabar tentang pesta hari Sabtu itu pasti sudah menyebar seperti api. Siapa yang tidak akan bergosip jika seorang manajer menghina grup CEO sebagai pembantu? Ranti merasakan pipinya memanas. Dia menunduk, menatap lantai lift yang memantulkan bayangan dirinya yang menyedihkan. Ketika pintu lift terbuka di lantainya, lantai 15, suasana langsung terasa aneh. Lantai open plan yang biasanya riuh dengan suara ketikan dan telepon, mendadak menjadi lebih sunyi. Puluhan pasang mata meliriknya sekilas, sebelum buru-buru kembali menatap monitor mereka. Mereka tahu. Semua orang tahu. Anak buahnya, staf-staf yang dulu sering dia marahi karena kesalahan kecil, kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan kasihan. Tidak ada yang berani menyapa. Bu Ranti. Sebuah suara memanggilnya. Itu staf HRD junior. Namanya Vika. Wajahnya canggung. Silakan ikut saya, Bu. Bawa barang-barang perusahaan. Ranti menyerahkan tas laptop dan ponsel perusahaan tanpa berkata apa-apa. Vika tidak mengantarnya ke ruangannya. Barang-barang pribadi ibu sudah dikemasi di box ini, kata Vika pelan, menunjuk sebuah box kardus coklat di atas meja di sudut ruangan, di sebelah mesin fotokopi. Mereka bahkan tidak mengizinkannya masuk ke ruangannya sendiri. Dia diperlakukan seperti pencuri. Pak Haris akan menemui ibu di ruang rapat mawar. 5 menit lagi. Untuk exit interview. Lanjut Vika. Jelas sekali tidak nyaman. Saya sudah dipecat. Wawancara apa lagi? Desis Ranti. Prosedur. Bu. Silakan, kata Vika, menunjuk ruang rapat kaca. Ranti masuk dan duduk. Ruangan itu dingin. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Pak Haris masuk, diikuti oleh Vika yang membawa map. Wajah Pak Haris tampak lelah, tapi profesional seperti biasa. Selamat pagi, Ranti, katanya tanpa basa-basi. Saya harap kamu sudah membaca email dari HR. Ranti hanya diam. Pak Haris duduk di seberangnya. Saya tidak akan berlama-lama. Keputusan ini final dan tidak dapat diganggu-gugat. Surat pemberhentian ini efektif per hari Sabtu malam. Bapak memecat saya karena saya salah bicara. Bisik Ranti putus asa. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hilaf, Pak. Pak Haris menggeleng pelan. Tatapannya tajam. Kamu salah, Ranti. Kamu tidak dipecat karena salah bicara.
Kamu dipecat karena karaktermu. Ranti membeku. Megacorp dan induk perusahaan kita, Sastra Negara Capital, dibangun di atas fondasi integritas dan rasa hormat. Kata Pak Haris, suaranya datar dan dingin. Ibu Alana, CEO kita, beliau paling anti dengan budaya feodal. Beliau benci orang yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Pak Haris mencondongkan tubuhnya. Kamu tidak dipecat karena kamu menghina Ibu Alana, Ranti. Kamu dipecat karena kamu berani menghina seseorang yang kamu kira hanyalah pembantu atau pengangguran. Kamu menunjukkan kepada kami, di depan publik, bahwa kamu adalah tipe orang yang akan menindas mereka yang kamu anggap di bawahmu. Itu. Ranti mencoba membantah, tapi suaranya tercekat. Itu adalah racun bagi perusahaan, lanjut Pak Haris. Kami tidak bisa membiarkan manajer dengan mentalitas seperti itu memimpin tim. Apa yang kamu lakukan di pesta itu memalukan. Itu adalah pelanggaran etika berat. Dan kamu melakukannya tepat di depan founder kita. Tidak ada skenario di mana kamu bisa bertahan setelah itu. Air mata mulai menggenang lagi di mata Ranti. Tapi ini bukan tangis histeris. Ini tangis putus asa. Ini. Pak Haris mendorong map ke depan Ranti. Ini surat kesepakatan bersama. Perusahaan akan membayarkan pesangonmu sesuai aturan, dengan syarat kamu menandatangani NDA, Non-Disclosure Agreement, tentang semua hal yang menyangkut Ibu Alana. Ranti menatap dokumen itu dengan pandangan kosong. Dia bukan hanya kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan reputasinya. Dia di blacklist. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen yang disediakan dan menandatangani setiap halaman. Baik, kata Pak Haris. Suaranya sedikit melunak. Vika akan mengantarmu ke lobi. Semoga kamu belajar dari kejadian ini, Ranti. Semoga sukses di tempat lain. Ranti tidak menjawab. Dia berdiri, mengambil boks kardus coklat berisi barang-barangnya, sebuah mug, foto liburan, dan beberapa sticky notes. Dia diantar keluar melewati jalan rasa malu yang sama. Puluhan pasang mata itu kini terasa seperti ribuan jarum. Dia tidak berani mengangkat wajahnya. 1 jam setelah dia tiba, Ranti sudah kembali berdiri di trotoar di depan lobi. Bedanya, kali ini dia memegang boks kardus, bukan tas laptop manajer. Sinar matahari pagi terasa menyengat. Suara klakson dan deru lalu lintas Jakarta terdengar memekakan. Dia berdiri di sana, di tengah keramaian, memeluk boksnya. Dia kini resmi menjadi apa yang paling dia hinakan seumur hidupnya. Dia adalah seorang pengangguran. Senin pagi itu, pukul 10.45, saat Ranti sedang menandatangani surat pemberhentiannya di ruang rapat Mawar, Megacorp, aku berada 5 km dari sana, di sisi lain distrik bisnis Jakarta. Aku berada di Menara Sastra Negara Capital. Ini adalah kantorku yang sebenarnya. Markas besar yang kulawati mungkin hanya sebulan sekali. Tidak ada papan nama besar, Sastra Negara Capital, di lobi utama gedung. Kami menyewa 3 lantai teratas, lantai 48, 49, dan 50, dengan nama perusahaan holding lain yang lebih tidak mencolok. Privasi adalah kemewahan terbesarku. Lantai 50 adalah tempatku. Berbeda dengan lantai 15 Megacorp yang hiruk-pikuk dan penuh bilik, tempat ini sunyi, nyaris seperti perpustakaan. Dindingnya didominasi kayu ek gelap dan kaca. Lantainya marmer matte yang tidak memantulkan cahaya. Hanya ada segelintir orang di sini, tim analis strategisku, asisten eksekutifku, dan 2 orang dewan direksi. Ruanganku sendiri tidak mencantumkan namaku. Plat di pintu hanya bertuliskan Founder's Office. Dari jendelaku, gedung Megacorp Finance hanyalah salah satu dari puluhan menara lain di kaki langit Jakarta. Sebuah pengingat kecil akan salah satu asetku. Pukul 10.55, asistenku, Sinta, masuk tanpa suara. Ibu Alana, Pak Haris dari Megacorp sudah tiba. Sesuai jadwal pukul 11. Persilakan dia masuk, Sin. Dan tolong bawakan 2 kopi hitam. Jawabku. Aku berdiri dari mejaku,
Bukan untuk menyambutnya di pintu, tapi untuk berdiri di depan jendela, membelakangi pintu masuk. Aku mendengar pintu terbuka dan tertutup pelan. "Selamat pagi, Ibu Alana." Suara Pak Haris terdengar tegang. Sangat tegang. Aku berbalik perlahan. Pria yang di pesta pernikahan tampak begitu berwibawa dan percaya diri, kini berdiri kaku di tengah ruanganku, seperti seorang siswa yang dipanggil kepala sekolah. "Selamat pagi, Pak Haris. Silakan duduk," kataku, menunjuk sofa di sudut ruangan. Dia duduk di tepi sofa, punggungnya tegak lurus. Sinta masuk, meletakkan 2 cangkir kopi, lalu keluar dalam diam. Aku mengambil cangkirku dan duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Aku membiarkan keheningan berlangsung beberapa detik, membiarkan dia merasakan atmosfer di ruanganku. Dia berdeham, jelas sekali gugup. "Saya ingin memulai ini dengan permintaan maaf, Bu. Secara pribadi, dan atas nama seluruh manajemen Megacorp. Apa yang terjadi di pesta hari Sabtu, itu tidak bisa dimaafkan. Saya tidak mengenali Ibu." "Tia." Aku mengangkat tangan pelan, menghentikannya. "Pak Haris," kataku tenang, "mari kita pisahkan 2 hal. Yang pertama adalah masalah pribadi. Yang kedua adalah masalah profesional. Anda di sini untuk yang kedua." Dia menatapku, bingung. "Ranti adalah adik ipar saya," lanjutku. "Dia menghina saya sebagai Ana, kakak iparnya. Itu adalah urusan keluarga yang rumit, menjengkelkan, dan jujur saja, itu bukan urusan Anda. Saya tidak ingin membahasnya." Wajah Pak Haris sedikit rileks, tapi masih bingung. "Sekarang, masalah profesional," kataku, nada suaraku sedikit mengeras. "Seorang manajer senior Anda, di acara publik, secara terbuka menghina seseorang yang dia kira adalah staf catering atau pembantu. Dia melakukannya di depan Anda, atasannya, untuk pamer. Itu, Pak Haris, adalah urusan Anda." Dia menelan ludah. "Ya, Bu. Saya sudah membaca laporan Anda. Anda memecatnya tadi pagi," kataku. "Itu bukan pertanyaan." "Benar, Bu. Segera setelah saya mendapat konfirmasi identitas Ibu pada Sabtu malam, saya langsung menghubungi HRD. Keputusan itu final." "Bagus," kataku singkat. "Bukan karena dia menghina saya, Pak Haris, tapi karena dia menunjukkan karakter yang tidak bisa ditolerir." Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Saya tidak peduli seberapa brilian seorang karyawan. Saya tidak peduli dia lulusan mana atau seberapa banyak keuntungan yang dia bawa. Sastra negara Capital tidak membangun bisnis di atas orang-orang yang pintar tapi jahat. Ada pepatah lama, budaya memakan strategi untuk sarapan. Saya bisa mentolerir karyawan yang membuat kesalahan karena skill atau kurang pengalaman. Itu bisa diajarkan. Lanjutku, suaraku tajam. Saya tidak akan pernah mentolerir karyawan yang membuat kesalahan karena karakter. Jika seorang manajer menindas orang yang dia anggap kecil, dia akan melakukan hal yang sama pada timnya. Dia akan meracuni budaya perusahaan. Dan perusahaan yang membiarkan racun itu menyebar akan busuk dari dalam. Pak Haris mengangguk cepat. "Saya setuju sepenuhnya, Bu. Itu persis seperti yang saya katakan padanya. Mentalitas feodal seperti itu adalah racun." "Saya senang kita sepaham," kataku, bersandar kembali. "Saya anggap masalah Ranti sudah selesai secara profesional. Keputusan Anda cepat dan tepat. Anda melindungi aset terbesar kita, budaya perusahaan." Pak Haris akhirnya bisa bernapas sedikit lega. Dia mengira dipanggil ke sini untuk dimarahi. "Namun," kataku, mengubah topik seketika, "itu bukan satu-satunya alasan saya memanggil Anda ke sini." Aku mengambil sebuah tablet dari meja di sampingku dan menggesernya ke arahnya. Layar itu menunjukkan grafik performa Megacorp. "Saya sudah meninjau laporan kuartal terakhir Anda. Secara keseluruhan bagus. Tapi divisi kredit mikro Anda stagnan selama 2 kuartal. Saya ingin tahu kenapa." Wajah Pak Haris langsung berubah.
Ketakutan pribadinya hilang, digantikan oleh fokus seorang eksekutif. Dia langsung beralih ke mode kerja. Baik, Bu. Ada dua faktor utama. Selama 45 menit berikutnya, kami tidak lagi membahas ranti atau pesta. Kami membahas strategi ekspansi, kompetitor baru, dan rencana akuisisi dua perusahaan fintech kecil. Disinilah, Ana si pengangguran, menghilang, dan Alana Sastra Negara sang arsitek sunyi, mengambil alih. Pak Haris jelas kewalahan dengan kedalaman dataku. Dia menyadari bahwa, Ibu Alana, bukan hanya pemilik modal yang tak terlihat. Aku tahu setiap detail bisnisnya. Pukul 11.50, aku meletakkan tabletku. Cukup untuk hari ini. Saya ingin proposal strategi baru untuk kredit mikro ada di meja saya paling lambat hari Jumat. Perintahku. Baik, Bu. Akan segera saya tindak lanjuti. Katanya sambil berdiri. Dia tampak jauh lebih lelah daripada saat dia datang. Dia berjalan ke pintu, lalu berhenti. Ibu Alana. Ya. Penyamaran maksud saya, cara ibu hidup sederhana. Itu sangat. Itu urusan pribadi saya, Pak Haris. Potongku, tapi dengan nada yang lebih lembut. Dan saya hargai Anda menanganinya dengan profesional. Anda tidak ikut campur dalam drama keluarga saya di pesta itu. Anda bertindak sebagai seorang pemimpin. Saya hargai itu. Itu adalah pujian. Sebuah validasi. Pak Haris tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Pintu tertutup. Aku kembali ke mejaku, menatap cangkir kopi Pak Haris yang nyaris tidak tersentuh. Dia terlalu gugup. Aku mengambil cangkir itu, membawanya sendiri ke pantry kecil di ruanganku, dan mencucinya. Pembantu itu telah selesai membereskan kekacauan di perusahaannya. 1 minggu berlalu. Bagi kami, Mas Bayu dan aku, hidup kembali normal. Relatif normal. Aku kembali ke rutinitasku bekerja dari rumah, mengurus portofolio investasi, dan sesekali memasak makan malam favorit Mas Bayu. Satu-satunya perbedaan adalah keheningan total dari keluarganya. Tidak ada lagi telepon dari ibu mertuaku. Tidak ada lagi pesan WhatsApp dari Ranti. Seolah-olah mereka memutuskan untuk memutuskan kami sepenuhnya. Bagi Ranti, 1 minggu itu adalah kejatuhan yang brutal dari surga. Kenyataan menjadi pengangguran menghantamnya seperti kereta barang. Dia terbangun di hari Senin berikutnya bukan karena alarm meeting pagi, melainkan karena kesunyian kamarnya. Tidak ada email untuk dibalas. Tidak ada tim untuk dimarahi. Tidak ada laporan untuk dikejar. Hanya ada dinding kosong dan rasa malu yang pekat. Dia mencoba menghubungi beberapa headhunter yang dulu sering merayunya. Responnya dingin. Kabar di industri finance menyebar lebih cepat daripada gosip artis. Menghina founder Sastra Negara Capital bukanlah catatan kecil di CV. Itu adalah bendera merah raksasa. Tidak ada yang mau menyentuhnya. Dia di blacklist. Kartu kredit platinumnya, yang dulu dia gesek tanpa pikir panjang di butik-butik mewah, kini mencapai limitnya. Cicilan mobil sportnya, yang selalu dia banggakan, menunggak. Gaya hidup yang dia bangun di atas tumpukan kesombongan itu kini runtuh menimpanya. Orang tuanya tidak bisa membantu banyak. Ayah mertuaku adalah seorang pensiunan dengan harga diri tinggi yang kini hancur karena putrinya dipermalukan. Ibu mertuaku hanya bisa menangis, menyalahkan keadaan, menyalahkan kami, dan menyalahkan Ranti secara bergantian. Setelah 2 minggu terisolasi dalam keputusasaan, Ranti akhirnya hancur. Malam itu, sekitar pukul 8, bel rumah kami berbunyi. Aku dan Mas Bayu sedang bersantai di ruang keluarga, menonton film. Kami saling berpandangan. Kami jarang menerima tamu tanpa janji. Mas Bayu bangkit untuk membuka pintu. Aku mendengar suaranya tercekat. Ranti. Aku segera menyusul ke depan. Pemandangan di depan pintu membuatku tertegun. Itu Ranti. Tapi bukan Ranti yang ku kenal. Tidak ada lagi blazer mahal. Tidak ada lagi tas desainer. Dia mengenakan kaos oblong pudar dan celana jeans kusam. Rambutnya diikat asal-asalan. Wajahnya pucat, kuyu,
dan tampak lebih kurus. Dia terlihat hancur. "Mas!" bisiknya. Suaranya parau. Mas Bayu hanya menatapnya. Wajahnya keras. "Mau apa kamu kesini?" Aku mau ketemu Mbak Ana," lirihnya. Matanya menatap lantai teras. Aku melangkah maju. "Masuk, Ran." Mas Bayu menatapku tidak setuju. Tapi dia minggir. Ranti masuk perlahan. Kakinya seperti diseret. Dia berdiri canggung di ruang tamu kami yang hangat. Kontras dengan penampilannya yang berantakan. "Duduk," kataku lembut. Ranti tidak duduk. Dia hanya berdiri di sana, meremas-remas ujung kaosnya. Lalu, tanpa peringatan, dia berlutut. Mbak Ana." Isaknya pecah seketika. Dia bersimpuh di lantai. Tangisnya meledak. Tangis yang berbeda dari tangis histeris penuh amarah di rumah orang tuanya. Ini adalah tangis putus asa. "Mbak, ampun. Mbak, maafin Ranti." Aku dan Mas Bayu kaget. Aku mencoba menarik lengannya. "Ran, bangun. Jangan begini." "Enggak." Dia menepis tanganku. "Ranti nggak akan bangun sebelum Mbak maafin Ranti. Ranti salah. Mbak, Ranti jahat. Ranti sombong. Maafin Ranti." Dia menunduk dalam-dalam. Dahinya nyaris menyentuh lantai. Ranti udah nggak punya apa-apa lagi. Mbak, nggak ada yang mau terima Ranti kerja. Kartu Ranti diblokir semua. Ranti nggak tahu harus gimana lagi." Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Menatapku dengan tatapan memohon yang menyayat hati. "Tolong Ranti. Mbak, tolong bicara sama Pak Haris. Ranti janji. Ranti akan jadi karyawan yang baik. Ranti akan cium kaki Mbak setiap hari kalau perlu. Ranti akan jadi pembantu Mbak beneran. Apa aja, Mbak. Tapi tolong, kasih Ranti pekerjaan Ranti kembali." Permohonan itu menggantung di udara. Menyedihkan dan penuh perhitungan. Aku menatapnya. Keheningan berlangsung beberapa detik. Jadi, suara Mas Bayu memecah keheningan. Suaranya dingin, tanpa emosi. "Kamu kesini bukan untuk minta maaf. Kamu kesini untuk minta pekerjaanmu kembali." Tangis Ranti sedikit tertahan. Dia menatap kakaknya. "Mas." "Jawab, Ranti," kata Mas Bayu, melipat tangannya. "Kamu melakukan semua drama ini, berlutut, menangis, hanya karena kamu sudah kehabisan uang. Bukan karena kamu tulus menyesali perbuatanmu." "Enggak, Mas." Ranti nyesel. "Sungguh?" "Oh, ya." Mas Bayu tertawa sinis. "Kamu menyesal sekarang. Setelah kamu tahu siapa Mbak Ana. Setelah kamu dipecat. Setelah kamu di blacklist. Kamu menyesal bukan karena kamu salah. Ranti, kamu menyesal karena kamu ketahuan dan kamu kalah." Kata-kata Mas Bayu telak menghantam Ranti. Dia terdiam. "Kalau malam itu," lanjut Mas Bayu, suaranya memberat. "Kalau malam itu Pak Haris tidak mengenali Mbak Ana. Kalau ternyata Mbak Ana benar-benar pengangguran, seperti yang kamu hina, apa kamu akan datang ke sini berlutut minta maaf?" Ranti tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunduk. Bahunya kembali bergetar. "Kamu tidak akan," jawab Mas Bayu sendiri. "Kamu akan menertawakan penghinaanmu semalam suntuk. Kamu akan menceritakannya ke teman-temanmu. Kamu akan terus menghina dia seumur hidupmu." "Mas, jangan gitu," lirih Ranti. "Aku belum selesai," kata Mas Bayu. "Selama bertahun-tahun aku diam. Aku diam saat kamu sindir istriku di meja makan. Aku diam saat kamu pamer gaji dan bonusmu sementara istriku hanya tersenyum. Aku diam karena aku menghargai istriku yang tidak ingin ada keributan. Tapi kamu anggap diamnya kami sebagai kelemahan. Kamu anggap kesabaran istriku sebagai kebodohan. Kamu injak-injak harga dirinya." Mas Bayu berjongkok di depan adiknya. "Sekarang, kamu datang ke rumah ini, meminta dia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkanmu dari konsekuensi perbuatanmu sendiri. Kamu tahu, itu lebih hina dari apapun yang kamu katakan di pesta itu."
Ranti terisak. Dia tahu dia sudah kalah telak. Aku akhirnya melangkah maju dan ikut berjongkok. Aku menatap mata Ranti yang bengkak. Bangun, Ran, kataku pelan tapi tegas. Perlahan, Ranti berdiri, tapi masih menunduk. Aku memaafkanmu, kataku. 6 bulan berlalu sejak malam Ranti datang ke rumah kami. Musim telah berganti, dan begitu pula dinamika dalam keluarga kami. Minggu sore itu, aku dan Mas Bayu sedang berkunjung ke rumah orang tuanya. Sesuatu yang dulu sering kulakukan dengan perasaan tertekan, kini terasa berbeda. Hening. Tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh rasa hormat. Ibu mertuaku, yang dulu hanya akan menyuruhku ke dapur untuk membantu Beilastri, kini sibuk membuatkanku teh melati kesukaanku dengan tangannya sendiri. Beliau menyajikannya dalam cangkir porselen terbaik yang biasanya hanya keluar saat lebaran. Diminum, nah selagi hangat. Katanya dengan senyum yang sedikit kaku, tapi tulus. Terima kasih, Bu. Jawabku sambil tersenyum. Ayah mertuaku duduk di seberang kami, membaca koran. Beliau berdeham. Saya baca di koran hari ini. Sastra Negara Capital baru saja mengakui sisi 2 perusahaan fintech besar. Itu perusahaanmu, kan? Nah. Mas Bayu tersenyum bangga. Betul, yah. Ana yang memimpin langsung negosiasinya. Ayah mertuaku menatapku. Tatapan yang dulu penuh penilaian, kini berganti menjadi kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa. Nah, ayah tidak menyangka. Hanya pekerjaan biasa, yah, jawabku merendah. Ah, kamu ini, ibu mertuaku menimpali. Jangan terlalu sibuk kerja. Kalian ini harus segera kasih kami cucu, godanya. Aku dan Mas Bayu tertawa. Akhirnya, obrolan yang terasa normal. Di tengah obrolan ringan itu, ibu mertuaku tiba-tiba terdiam. Wajahnya muram. Ibu, kemarin ibu menjenguk Ranti. Nama itu menggantung sejenak di udara. Kami belum pernah bertemu Ranti lagi sejak malam itu. Bagaimana kabarnya, Bu? Tanya Mas Bayu pelan. Dia baik-baik saja, kata ibu mertuaku. Suaranya bergetar. Dia sudah dapat pekerjaan baru di perusahaan ekspedisi kecil di Tanjung Priok. Jadi staf admin biasa. Ayah mertuaku menghela napas berat. Anak itu, dia menjual mobilnya. Sekarang tinggal di kamar kos kecil dekat kantornya. Katanya malu kalau harus pulang ke rumah ini. Malu sama ayah, sama kamu, terutama sama Ana. Dia bilang, lanjut ibu mertuaku, menyeka sudut matanya. Dia bilang, baru sekarang dia sadar betapa beratnya mencari uang dari nol. Dia bilang dia minta maaf. Nah, dia belum berani bilang langsung ke kamu. Aku terdiam. Ada rasa kasihan, tapi juga rasa lega. Kejatuhan itu, betapapun menyakitkannya, mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Ranti dari dirinya sendiri. Biarkan waktu yang menyembuhkan, Bu, kataku akhirnya. Yang penting dia mau berusaha. Itu sudah langkah pertama yang benar. Kamu memang hatimu mulia. Nah, bisik ibu mertuaku. Aku hanya tersenyum. Bukan soal kemuliaan hati. Ini soal konsekuensi. 2 minggu kemudian, deru ombak yang tenang menjadi satu-satunya musik latar. Pasir putih halus terasa hangat di telapak kakiku. Aku dan Mas Bayu sedang duduk di beranda sebuah water villa di Raja Ampat, menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, melukis langit dengan warna oranye, ungu, dan emas. Ini adalah liburan pertama kami dalam 3 tahun. Liburan yang sesungguhnya. Tanpa laptop yang kubuka diam-diam, Sinta sudah kuancam untuk tidak menelepon kecuali perusahaan terbakar, dan tanpa bayang-bayang drama keluarga. Mas Bayu merangkul bahuku, menarikku lebih dekat. Bagaimana rasanya, Bu CEO? Menikmati hasil kerja keras. Aku tertawa kecil. Rasanya damai. Aku bangga sekali padamu, sayang, bisiknya. Bukan karena kamu seorang CEO, tapi karena kamu bisa menghadapi semua kekacauan itu tanpa kehilangan dirimu sendiri. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya.
Aku tidak sendirian. Ada kamu. Kami terdiam sejenak, menikmati pemandangan yang luar biasa itu. Setidaknya, Mas Bayu terkekeh. Sudah nggak ada lagi yang berani panggil kamu pembantu, ya? Apalagi setelah foto-foto liburan kita ini di-upload. Aku mencubit pelan pinggangnya. Kamu ini, ya. Habisnya, katanya sambil tertawa. Dulu aku serba salah. Mau marah, kamu larang. Mau diam, aku kesal. Sekarang, aku cuma mau pamer ke seluruh dunia kalau istriku ini wanita paling hebat. Aku menatap matanya yang berbinar. Aku nggak butuh dunia tahu, Mas. Aku cuma butuh kamu yang tahu. Dia tersenyum dan mengecup keningku. Aku tahu. Dan aku berjanji, aku nggak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkan kamu. Entah kamu CEO atau bukan. Aku tersenyum, kembali menatap matahari yang kini tinggal segaris tipis. Memang bukan pembantu, kataku pelan. Status itu tidak penting. Aku berbalik sedikit untuk menatapnya. Tapi aku tetap, Ana. Dan aku masih orang yang paling suka di dunia ini. Untuk membuatkan kopi pagi untuk suamiku. Mas Bayu tertawa, lalu menciumku di bawah langit senja yang sempurna. Rahasia itu telah terungkap, badai telah berlalu, dan kami akhirnya menemukan kedamaian kami yang sesungguhnya.